Shalom umat pemenang. Mengapa kita orang Kristen, pengikut Kristus, tidak menghafal seluruh isi Alkitab? Untuk membuka penjelasan daripada jawaban atas pertanyaan tersebut, maka saya mau memberi suatu ayat sebagai dasar kita untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ayat itu diambil dari Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Kristus Yesus, pernahkah saudara bertanya-tanya, mengapa kebanyakan orang Kristen tidak menghafal seluruh isi Alkitab? Mengapa kita hanya menghafal ayat-ayat tertentu tetapi tidak pernah benar-benar berusaha mengingat setiap kata dari kitab Kejadian sampai Wahyu? Pertanyaan ini mungkin terlintas dalam benak kita, apalagi jika kita membandingkan dengan tradisi keagamaan lain yang menekankan hafalan kitab suci sebagai bentuk ibadah. Namun mari kita renungkan bersama hari ini, apakah maksud Tuhan sebenarnya? Apakah yang dikehendaki Tuhan dari kita, hafalan atau pengertian? Mari kita telusuri beberapa alasan mengapa umat Kristen, orang yang berimankan terhadap Kristus Yesus, tidak diwajibkan untuk menghafal seluruh Alkitab, namun tetap dipanggil untuk hidup dalam firman-Nya. Yang pertama, Alkitab adalah teks yang sangat besar dan panjang. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Alkitab terdiri dari 66 kitab yang mencakup 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Total keseluruhan ayat dalam Alkitab sekitar 31.000 ayat. Menghafal seluruh isi Alkitab tentu bukan hal yang mudah. Sebagai contoh, kitab Mazmur sendiri memiliki 150 pasal dengan total 2.461 ayat. Kalau kita mencoba menghafalnya dengan kecepatan 1 ayat per hari, kita akan membutuhkan lebih dari 8 tahun hanya untuk menghafal kitab Mazmur. Belum lagi kitab Yesaya yang memiliki 66 pasal atau kitab Yeremia yang sangat panjang. Namun apakah Tuhan menuntut kita untuk menghafal setiap kata dari kitab ini? Tentu tidak. Tuhan tidak memanggil kita untuk menghafal, tetapi untuk memahami dan merenungkannya. Itulah sebabnya Mazmur 1 ayat 2 berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Menghafal memang baik, tetapi yang lebih penting adalah membiarkan firman Tuhan menyentuh hati saudara dan mengubah kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan menginginkan pemahaman dan penerapan, bukan sekedar hafalan. Yesus sendiri pernah menghadapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang sangat hafal kitab-kitab Musa dan kitab para nabi. Namun, apa yang terjadi? Mereka gagal memahami makna sejati dari firman Tuhan karena mereka hanya menghafal tanpa pengertian. Yesus menegur ahli-ahli Taurat ini dalam Yohanes 5 ayat 39-40. Yesus katakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup. Nah, orang Farisi tahu isi firman Tuhan secara intelektual, tetapi mereka gagal menghidupi firman tersebut. Itulah sebabnya Tuhan lebih berkenan pada ketaatan daripada hafalan semata. Sebagai contoh, mungkin kita menghafal ayat di dalam Filipi 4 ayat 13. Ayat itu berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tetapi apakah kita benar-benar mempercayainya saat menghadapi masalah dalam pekerjaan atau keluarga? Apakah kita menerapkan ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Tuhan ingin kita itu hidup dalam firman, bukan hanya menyampaikannya di dalam pikiran kita. Yang ketiga, firman Tuhan diberikan untuk didengar dan direnungkan. Itu tadi maka di awal dikatakan di dalam kitab Yosua 1 ayat 8 tadi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Nah, dalam tradisi Yahudi kuno, firman Tuhan disampaikan melalui pembacaan dan pengajaran di Bait Allah atau rumah ibadah. Orang-orang tidak diwajibkan untuk menghafal seluruh kitab Taurat, tetapi mereka diundang untuk mendengar, mengingat, dan merenungkan firman tersebut. Roma 10:17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya firman Tuhan memiliki kuasa ketika kita mendengarnya, merenungkannya, dan menjadikannya dasar dalam kehidupan kita.
Sebagai contoh, banyak orang Kristen yang mungkin tidak hafal seluruh kitab Injil Matius, tetapi mereka tahu inti pengajaran Yesus tentang mengasihi sesama dan mengampuni musuh. Itu jauh lebih penting daripada sekedar hafalan. Yang keempat, Roh Kudus yang mengingatkan firman. Yesus sendiri berjanji bahwa Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang firman-Nya. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu adalah penolong kita dalam mengingat setiap firman Tuhan. Bahkan jika kita tidak menghafalnya secara sempurna, Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti dan menghidupinya. Contoh, mungkin kita sedang menghadapi ketakutan dan tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan kita akan Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Nah, itulah cara kerja Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang kelima, fokus pada ayat kunci yang menguatkan iman. Daripada berusaha menghafal seluruh isi Alkitab, umat Kristen biasanya memilih untuk menghafalkan ayat-ayat kunci yang menjadi kekuatan dan penghiburan dalam kehidupan. Beberapa contoh ayat kunci yang sering dihafal: Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, ketika kita menghafal ayat-ayat kunci ini, kita sedang memperlengkapi diri kita dengan senjata rohani untuk menghadapi pergumulan hidup. Ya, so kesimpulannya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menuntut kita untuk menghafal setiap kata dalam Alkitab, namun Dia mengundang kita untuk mengenal, memahami, dan menghidupi firman-Nya dalam setiap aspek kehidupan kita. Lebih baik mengerti dan menjalankan satu ayat daripada menghafal 1000 ayat tetapi tidak pernah menghidupinya. Mari kita menjadi pelaku firman, bukan sekedar menghafal firman, sebagaimana yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.